Ini duluan nih. Halo, selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Oke, kakak-kakak. Kak Jo. Kita bertemu lagi nih. Saya baca di kolom chat kayaknya Kak Ateng nih sudah diminta memimpin doa Kak Ateng nih. Silakan Kak, kita berdoa dulu sebelum mulai sesi sinkron kali ini. Oke, Kakak Jo dan kakak-kakak Bapak Ibu guru PJK yang hebat-hebat, sebelum kita ada dalam proses belajar hari ini, mari kita berdoa, dan saya berdoa menurut keyakinan Kristen Protestan yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur dan ungkapan terima kasih kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan boleh menuntun menjaga kami lewati hari-hari hidup kami, dan siang hari ini kami boleh bertemu kembali dalam rangka akan mengikuti proses belajar bersama. Tuhan memberkati Kakak Jo sebagai fasilitator dan kami semua yang ada dalam proses belajar hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari akan menjadi bekal bagi kami, dan selanjutnya kami mampu untuk memfasilitasi setiap proses pembelajaran di sekolah kami masing-masing. Ini doa kami, kalau hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Martin sudah memimpin doa di sesi sinkronus kali ini. Nah, kakak-kakak mohon maaf di tempat saya kali ini lagi hujan, takutnya nanti mengganggu sinyal atau koneksi saya di sini. Jadi mohon permaklumannya kayak jika nanti agak terhambat mungkin ya, semoga tidak. Di sini baru 7 peserta yang masuk, kita sambil menunggu, kita diskusi sedikit dulu. Nah, kakak-kakak, sekarang kita sudah masuk ke modul 1.5 pengembangan kurikulum dan pembelajaran PJOK. Ini menurut saya menarik karena seperti yang kita ketahui, kakak-kakak sebagai seorang guru yang sudah mengalami secara langsung terkait perubahan kurikulum itu sendiri. Kira-kira menurut kakak udah berapa kali nih berubah kurikulum selama kakak menjadi guru? Kita berbagi pengalaman dulu Kak. Siapa yang ingin cerita dulu nih? Ada yang masih pakai K13 nggak di sekolahnya? Atau KTSP malah? Saya masih pakai K13, Kak. 14 saja yang pakai kurikulum Merdeka. Kelas 1 dan kelas 4 Kak Rosia yang sudah kurikulum Iya, Merdeka. Kak. Yang sudah full menggunakan yang IKN, implementasi kurikulum Merdeka ada nggak? Yang sudah semua kelas? Kak Gottlieb silakan. Terima kasih Kak Jo. Selamat siang kakak-kakak sekalian.
Kalau pengalaman saya dulu mulai honor itu 2011 Kak Jo. Saat itu kita masih implementasi KTSP, kemudian dilanjutkan dengan K13. Lalu kemudian di sekolah saya kebetulan karena PSP Angkatan 1, kita sudah mulai memberlakukan implementasi kurikulum Merdeka sejak 2021 karena kita PSP Angkatan 1. Nah, di tahun ini kami sudah meluluskan satu angkatan dalam implementasi kurikulum Merdeka karena yang masuk 2021 kan sudah lulus di tahun ini. Mungkin pengalamannya seperti itu Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Gode pengalamannya. Jadi rata-rata kakak-kakak ya, ada yang pernah merasakan atau sudah mengimplementasikan KTSP, terus berubah ke kurikulum 2013, dan sekarang ini kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, walaupun belum secara keseluruhan di Indonesia mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, kalau kita merunut sejarahnya kakak-kakak, kita sekitar 2011 kalau tidak salah ya 11 sampai 13 kali. Sekitar 13 kali perubahan kurikulum dari sejak sebelum kemerdekaan kita. Dari ada yang namanya kurikulum rencana pengajaran dulu di sana di awal sampai ke kurikulum 94 yang berbasis teaching center. Jadi saya masih ingat waktu saya SD, SMP bahkan saya diberikan buku paket dan ketua kelas yang menulis di papan. Kami menyalin tulisan dari buku paket tersebut. Yang paling apesnya, apes dalam artian bahwa yang menulis di papan, dia sudah capek nulis di papan, harus menulis lagi di buku paketnya. Nah itu kurikulum peninggalan tahun 94, zaman masa Orde Baru dulu. Berubah ke kurikulum berbasis kompetensi, dirubah lagi ke KTSP, baru ke K13. K13 ini yang menurut saya lumayan lama, namun belum secara masif disosialisasikan atau digunakan ya, belum digunakan di seluruh Indonesia, di satuan pendidikan di seluruh Indonesia, berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka. Nah ini yang akan kita bahas terkait perubahan kurikulum ini dan komponen-komponen apa saja sih yang mempengaruhi terkait perubahan kurikulum, khususnya di mata pelajaran PJOK. Saya izin share screen dulu kakak-kakak. Nah, kita mulai ya sesuai PowerPoint ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama kita kakak-kakak, jika memang tidak ada yang sangat mendesak sekali, silahkan kakak-kakak on kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah wajar. Nah, di sini kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Apa sih backward design? Nanti kita diskusikan sama-sama kakak-kakak ya. Sebelum saya masuk ke kontennya kakak-kakak, di sini ada yang menarik. Bulan Juni kalau nggak salah ya, bulan ini. Saya lihat tanggalnya dulu. Bulan kemarin telah keluar surat keputusan dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud nomor 032 /H/KR 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, kita sudah memiliki panduan resminya kakak-kakak tentang capaian pembelajaran. Ada yang sudah dapat filenya enggak?
terkait regulasi terbaru nih, surat keputusan Badan Pusat Kurikulum. Oke, Kak Goflik sepertinya sudah ya. Nah, di sana kakak-kakak ada perubahan yang menurut saya sangat fundamental di elemen capaian pembelajarannya, khusus mata pelajaran PJOK. Nah, ini yang akan coba kita diskusikan dulu ya kakak-kakak ya. Sebelumnya di kurikulum Merdeka, keputusan Badan Pusat Kurikulum ini juga tahun 2022 ada 4 elemennya di sana. Ada yang tahu? Yang pertama keterampilan gerak. Ini yang 2022 ya. Tahun 2022 CP 2022. Ada keterampilan gerak, pengetahuan gerak. Saya tulis di kolom chat dulu. Pemanfaatan gerak, pengembangan karakter, nilai gerak. Nah, kita akan coba kakak-kakak berdiskusi di sini. Kita analisis dulu mungkin yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolahnya sudah mengetahui terkait 4 elemen di CP 2022 yang lalu. Kira-kira nih siapa yang mau berpendapat dari keempat CP PJOK tahun 2022 yang lalu, kira-kira dari keempat CP ini bagaimana pendapat kakak atau gambaran setelah kakak membaca capaian pembelajaran ini? Silakan Kak, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Analisis sederhana kakak-kakak saja setelah membaca CP yang tahun 2022. Nanti kita masuk ke 2024-nya. Silakan ada yang mau mencoba kira-kira nih bentuk bayangan kakak-kakak dengan CP yang dulu, bentuk aktivitasnya seperti apa? Misalkan aktivitas pengajarannya seperti apa gitu. Kak Ferdi, silakan Kak Ferdi. Masih unmute Kak Ferdi? Terima kasih Kak Jo. Kalau menurut saya keempat konsep ini dapat dikaitkan dengan pendidikan fisik, pelatihan olahraga, seni pertunjukan, dan berbagai program pengembangan diri yang menekankan pentingnya gerakan untuk kesehatan fisiknya saja atau perkembangan pribadi dan pengembangan karakter siswa. Itu saya Kak Jo. Oke, terima kasih Kak. Lebih ke pengembangan karakter Kakak ya, sama keterampilan fisik anak. Kalau analisis sederhana dari Kak Ferdi setelah membaca CP yang dulu. Nah, bagi kakak-kakak yang sudah implementasi kurikulum Merdeka siapa nih di sekolahnya? Pasti familiar dengan istilah ini, dengan elemen ini. Silakan siapa yang ingin berpendapat. Silakan Kak Gottlieb. Terima kasih Kak Jo. Mungkin kalau saya dengan saya coba baca sepintas saja semalam karena kebetulan yang CP baru itu juga baru saya dapat kemarin. Ya, mungkin menurut saya yang untuk CP di 2022 ini sebenarnya dia jauh lebih spesifik gitu. Menurut saya ya. Saya juga tidak tahu dengan pendapat teman-teman yang lain.
Tapi menurut saya di CP 2022 jauh lebih spesifik karena kita melihat sejumlah elemen secara terpisah. Dalam hal ini terkait dengan keterampilan, kemudian pengetahuan, pemanfaatan, dan kemudian pengembangan karakter dan nilai-nilai geraknya. Sehingga, namun ada satu sisi Kak Jo, kalau misalkan merujuk pada CP di 2022, kan ada 3 cara kita merumuskan TP itu. Salah satunya untuk alternatif ketiga, kita perlu menganalisis keterhubungan antara lintas elemen maksud saya, sehingga kita bisa merumuskan TP-nya secara baik. Nah, kalau kelemahannya di CP 2022 karena lebih banyak elemen, maka kita juga harus lebih rumit untuk melihat keterhubungan elemennya untuk bisa merumuskan CP menggunakan alternatif 3 itu. Makanya kalau acuannya untuk CP 2022, kami lebih mudah menggunakan alternatif 1, yaitu mengambil TP, merumuskan TP, mengambil langsung dari CP. Kemudian menyesuaikan dengan topik materi yang akan diajarkan kepada siswa sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Nah, saya melihat untuk yang CP 2024, mungkin akan lebih mudah menurut saya untuk kita bisa melakukan analisis lintas elemen karena kelihatannya sudah ada penyatuan beberapa elemen masuk ke dalam satu elemen itu. Mungkin menurut saya, hemat saya seperti itu Kak Jo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gottlieb. Sebentar Kakak, saya tutup jendela dulu, agak besar hujannya. Nah, thank you Kak Gottlieb tadi sudah berpendapat terkait perubahan CP ini. Di kolom chat kakak-kakak saya sudah mengirim bukan CP ya, elemen CP dari PJOK 2024. Nah, di sini ada perbedaan yang fundamental menurut saya terkait perubahan CP ini karena kalau di 2024 perubahan elemennya elemennya tetap 4, namun secara fundamental, secara secara konseptual di sini lebih cenderung seperti yang dikatakan Kak Gottlieb. Kalau di CP, kalau di elemen 2022 dia sudah tersegmentasi atau terbagi keterampilan gerak, fokus ke psikomotorik, pengetahuan gerak, misalnya fokus ke kognitifnya, pemanfaatan gerak, concern ke afektifnya, pengembangan karakter dan nilai-nilai, concern ke sikap sosialnya. Nah, kalau di CP PJOK 2024 ini coba disatukan menjadi satu kesatuan atau lebih holistik dia kakak-kakak. Jadi ketika kakak-kakak merumuskan atau menurunkan ke TP, bisa lintas elemen, tidak hanya harus berurutan, harus keterampilan gerak dulu, harus pengetahuan gerak dulu, harus pemanfaatan gerak dulu. Kakak-kakak bisa dari terampil bergerak langsung ke memilih hidup yang menyehatkan, misalkan lintas elemen dari elemen 1 ke elemen 4. Nah, keempat elemen ini terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan. Esensi dari pembelajaran PJOK adalah pembelajaran motorik atau geraknya itu kakak-kakak. Jadi pengembang CP ini adalah beberapa pengembang program PKG ini juga. Salah satunya ada Prof. Cali Setiawan dari UNY, beliau dosen saya juga dulu di sana, Guru Besar UNY. Beliau secara umum yang memiliki ide dari PKG ini untuk mengembalikan atau meluruskan konsep PJOK itu sendiri. Sampai beliau dipercaya dengan timnya merumuskan kembali capaian pembelajaran sesuai dengan konsep PJOK yang sebenarnya. Dalam artian seperti itu ya, konsep PJOK yang sebenarnya. Nah, tadi Kak Gottlieb sudah memberikan pendapat terkait CP, terkait elemen 2024. Saya ingin meminta satu pendapat lagi dari kakak-kakak. Ketika kakak-kakak membaca 4 elemen ini, terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif,
dan memilih hidup yang menyehatkan, kira-kira apa yang terlintas? Apa bayangan kakak-kakak nanti yang akan aktivitas apa yang akan diajarkan misalnya? Atau apa tujuan pembelajaran yang akan bisa saya rumuskan dalam pembelajaran PBOK? Silakan Kak, siapa yang ingin berpendapat? Kita diskusi saja Kak ya di sini. Atau ada yang pusing nih, aduh ini berubah terus sih kurikulumnya atau elemennya belum selesai satu dari rubah lagi katanya. Silakan dikeluarkan pendapatnya atau apapun itu. Di sini tidak ada penilaian, kita bertukar pikiran lah ya terkait perubahan CP ini. Silakan Kak. Oke, Kak Gottlieb lagi. Silakan Kak Gottlieb. Baik, terima kasih Kak Jo untuk kesempatannya lagi. Mungkin saya pikir kita di kesempatan ini harus benar-benar berdiskusi alot sebenarnya, karena ini adalah acuan yang nantinya kita gunakan di kelas sepanjang tahun 2024 sampai dengan 2025 dan seterusnya, sampai dengan nanti ada CP baru. Nah, setelah saya coba lihat lagi, ternyata Kak Jo, memang betul CP-nya dibuat lebih holistik. Nah, itu yang pertama. Dan mungkin kalau kita terbiasa untuk melakukan pengembangan kurikulum dengan pendekatan holistik, mungkin ini akan jauh lebih mudah. Gitu. Karena prinsip-prinsip pengembangan selalu dilakukan dengan pendekatan holistik, bisa integratif juga. Tapi saya melihat ini akan jauh lebih mudah jika kita melakukan pengembangan perangkat ajarnya dengan pendekatan holistik. Nah, selanjutnya saya mungkin ingin melihat misalkan contoh di SMA untuk terampil gerak, kita diminta untuk merancang, menerapkan, dan menghaluskan. Ini saya bacakan contoh capaian pembelajaran di fase E Kajo. Peserta didik diminta untuk merancang, menerapkan, dan menghaluskan keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai situasi gerak yang menantang. Peserta didik menciptakan dan mengembangkan strategi gerak untuk mendapatkan keberhasilan capaian keterampilan gerak dan seterusnya. Mungkin secara keseluruhan saya melihat bahwa mungkin aktivitasnya tidak berbeda jauh dengan yang ada di 2022. Karena lagi-lagi kita sebagai guru di satuan pendidikan akan menyesuaikan topik, kemudian kondisi sekolah, kebutuhan belajar anak, dengan pendekatan yang kita lakukan, kita pilih. Nah, sehingga mungkin kalau saya boleh simpulkan, menurut saya di dalam pembelajaran 2024 dengan CP ini tidak terlalu ada perubahan spesifik sebenarnya, kalau mungkin bisa saya sampaikan seperti itu. Yang pasti CP baru ini mengarahkan kita kepada penyiapan instrumen pembelajaran kaitannya dengan perangkat pembelajaran, kemudian bagaimana kita harus merubah pola asesmen kita sebenarnya. Kalau saya coba lihat, ini dampaknya juga akan sampai ke pola asesmen Kajo. Karena yang tadinya kita beranjak dari TP-TP yang sudah tersegmentasi seperti pendapat Kajo tadi, kita harus membuat asesmen yang jauh lebih holistik untuk menjawab kebutuhan peserta didik itu. Selanjutnya, saya melihat juga bahwa dampak lainnya dari implementasi pelaksanaan pembelajaran dengan CP yang baru ini, kita akan didorong untuk membuat desain pembelajaran yang mungkin tidak terlalu
apa maksud saya lebih itu loh, apa, tidak spesifik harus gerak dan tapi lebih kepada menggunakan gerak itu sebagai media saja. Mungkin itu gambaran dari saya. Itu yang terlintas di pikiran saya Kak. Makasih. Oke, thank you Kak Gottlieb sudah mencurahkan pendapatnya. Seperti kata Kak Gottlieb, ini seharusnya menjadi perdebatan alot kita ya, perdebatan dalam tanda positif, karena ini yang akan kakak, bukan saya ya, yang akan kakak-kakak pakai sampai terjadi perubahan lagi. Jadi ini wajib yang akan kakak gunakan jika sudah IKM di sekolah kakak-kakak, PP terbaru ini, dan bagaimana kakak-kakak menurunkannya ke TP, ATP, sampai ke asesmen dan aktivitas pembelajarannya. Nah, kita akan bahas menarik ini kakak-kakak, nanti kita coba ambil beberapa contoh ya, baik di fase di jenjang di satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kita lihat analisis capaian pembelajaran dan kita coba turunkan atau pilih salah satu tujuan pembelajaran sehingga kita punya bayangan bagaimana sih model aktivitas pembelajaran dari CP yang baru ini. Oke, pelan-pelan kita ke sana selama sesi sinkronus kali ini. Sekarang saya next dulu karena ini sangat relevan nanti materi-materi ini dengan CP terbaru ini. Nah, di agenda kita sesi ini kakak-kakak, yang pertama ada backward design, pengembangan kurikulum PJOK, dan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi, ada yang pernah mendengar istilah backward design, Kak? Yang guru penggerak kayaknya sudah nih. Backward design. Oke, jika baru kali ini mendengar istilah ini, atau ada yang sudah, tapi belum sempat mengeluarkan pendapat, kita akan coba nanti melihat apa sih backward design ini ya. Sebelum saya menjelaskan backward design ini, saya ingin mencoba melihat pendapat kakak-kakak. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Bukan kurikulum Merdeka ini saja ya, kurikulum-kurikulum sebelumnya juga yang pernah Bapak Ibu implementasikan. Biasanya K13 ya yang paling yang saya yakin semua sudah mengimplementasikan. Ditulis di kolom chat kakak-kakak kira-kira skala kalau kita kuantifikasikan. Kak Gottlieb 5, oke. Kak Wendy juga 5. Ada lagi Kak? Kenapa 5 Kak Wendy? Baik Kak Jo, izin menjawab. Saya menaruh skala 5 karena di sini saya merasa saya hanya baru ada pada skala cukup, dalam artian tidak kurang dan tidak lebih tentang pemahaman kurikulum PJOK ini. Nah, kalau dilihat dari skalanya, di mana dalam pelaksanaan, kenapa saya memilih 5? Karena dalam kenyataan di lapangan, dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK ini, saya harus akui bahwa saya belum maksimal dalam penerapan kurikulum PJOK ini. Kenapa juga saya belum merasa diri saya belum maksimal, karena Kak Jo, kebetulan saya ini punya sekolah itu dalam hal ini banyak minusnya. Selain minus sarana prasarana, kemudian minus juga tenaga kependidikan yang sangat kurang. Jadi karena kurangnya tenaga kependidikan, guru mapel itu diwajibkan untuk menjadi guru kelas di sekolah saya Kak Jo. Sehingga yang menjadi kayak gimana ya, PJOK ini seakan-akan menurut pimpinan saya jadi nomor 2 kan gitu Kak. Jadi dalam pelaksanaan sehari-hari saya merasa saya belum maksimal terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK sendiri, karena di mana saya juga harus mempunyai
pemikiran saya ini terbagi dalam pengembangan kurikulum. Saya harus melihat kelas sebagai wali kelas dan juga saya harus membagi diri saya sebagai guru PJOK. Jadi untuk pertanyaan yang sesi pertama ini skala 1 sampai 10 saya merasa saya hanya berada pada 5 karena saya belum terlalu memahami lebih jauh tentang kurikulum PJOK ini. Nah, saya bersyukur setelah adanya PKG ini, saya belajar mulai dari modul 1.1 hingga 1.5, yang saya harapkan ke depannya saya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya lagi terkait dengan perkembangan kurikulum ini. Sehingga yang tadinya ada pada skala 5, mungkin ke depannya saya bisa naik level ke lebih tinggi lagi, misalnya 7 atau mungkin bisa 10. Itu sih harapan saya, Kak Jo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wendy. Ini menarik kakak-kakak ya, karena seperti yang saya bilang sepertinya, Indonesia itu sangat luas sekali dengan perbedaan kultur, adat istiadat, agama, politis, budaya kita. Jadi ketika kita menstandarisasi kurikulum, misalkan kurikulum nasional ini, dan ketika implementasi mungkin akan tidak bermasalah di beberapa kota besar, misalnya di Pulau Jawa atau di daerah Sumatera. Namun ketika kita ke timur, misalkan mulai dari NTB saja di daerah saya, masuk ke NTT sampai ke daerah Sulawesi, Maluku, dan ke Papua. Ini kan sudah sangat berbeda dari segi kultur kita, dari adat istiadat kita, dan lain sebagainya. Nah, ini yang coba di dalam peraturan terbaru ini, yang CP yang terbaru elemen tadi, dalam pembelajaran PJOK, nanti ada kurikulum operasional satuan pendidikan namanya, di PNM ada kakak-kakak. Jadi setiap daerah itu, ini hanya panduan umumnya kakak-kakak di struktur kurikulum capaian pembelajaran yang baru ini panduan umum kakak-kakak. Nah, nanti ketika kakak-kakak menurunkan ke tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, sampai ke aktivitas atau materinya, kakak-kakak dapat menyesuaikan dengan kultur gerak, bahasanya di sini kalau di PJOK, kultur gerak yang ada di daerah kakak-kakak. Tidak akan mungkin semua, misalnya kayak kata Kak Wendy, semua lengkap fasilitasnya, semua bisa punya fasilitas atau lapangan indoor misalnya, atau lapangan tertutup, nggak bakalan semua punya. Misalkan Kak Wendy di tepi pantai misalnya, dia punya asetnya adalah lapangan luas di pinggir pantai. Nah, kultur gerak anak-anak adalah terbiasa melakukan gerakan di daerah pesisir pantai. Tidak masalah kakak-kakak akan menyesuaikan materi apapun, materi PJOK apapun di daerah pesisir pantai, namun tujuan yang sudah kakak rumuskan nanti bisa tercapai sesuai dengan CP yang terbaru ini. Nah, ini fleksibilitas dari CP yang terbaru ini kakak-kakak. Jadi tidak ditentukan materi apa yang akan kakak ajarkan. Kalau kakak ingat di K13 sudah jelas di sana kan KI, KD, IPK misalnya di sana sudah ada permainan bola besar, permainan bola kecil, aktivitas akuatik katanya di sana kan, aktivitas bela diri. Kita sudah ditentukan pilihan materinya, materi PJOK-nya. Jadi di pemikiran kita ini loh materi yang akan saya ajarkan. Sepak bola sudah pasti ke bola voli, bola sepak, bola basket misalnya, bola kecil misalnya badminton, bola kasti dan lain sebagainya. Jadi di kreativitas atau di pemikiran guru-guru itu, materi yang sudah ditetapkan itu yang akan saya lakukan. Nah, di regulasi terbaru ini lebih fleksibel kakak-kakak, seperti yang dicontohkan Kak Gottlieb tadi, di SMA misalkan menghaluskan gerakan atau menganalisis strategi gerak misalnya di sana. Nanti kita lihat nomenklaturnya ya, bahasanya yang lebih rigid. Nah, untuk kita mempelajari, anak mempelajari strategi gerak, bisa materi apa saja. Bisa bola voli, dia bermain strategi gerak. Bisa permainan tradisional, strategi gerak juga. Jadi apapun materinya, yang penting tujuan untuk mempelajari strategi gerak itu yang tercapai. Jadi tidak perlu kita harus ke bola besar nih yang bermain strategi, bola kecil nih yang bermain strategi.
Misalkan ada permainan tradisional di Maluku, tapi itu membutuhkan strategi untuk menyelesaikan masalah geraknya. Itu bisa digunakan di mata pelajaran atau materi PJOK kakak-kakak sesuai dengan kultur gerak yang ada di daerah kakak-kakak masing-masing. Nah, ini sedikit gambaran fleksibilitas ya dari C terbaru yang sudah keluar 2024 ini. Nanti kita bahas pelan-pelan lagi kakak-kakak. Saya lanjutkan dulu. Ini sama seperti di modul 1.1 kalau ada yang masih ingat, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Siapa nih yang mau coba menjawab ini? Kira-kira apa Kak nih tujuan mata pelajaran PJOK? Kalau nggak ada tujuannya kan ngapain diadakan kalau saya bilang dulu tuh ya. Tercapainya tujuan nasional pendidikan melalui aktivitas gerak. Oke, Kak Gotep sudah menulis di kolom chat. Ada lagi Kak yang ingin berpendapat? Mengembangkan keterampilan jasmani dan pengetahuan terkait gerak, kesehatan, dan sikap Kak Jo. Oke, keterampilan jasmani, pengetahuan, dan sikap. Terima kasih Kak. Ada lagi Kak yang lain? Apa tujuan adanya pelajaran PJOK? Kalau nggak ada tujuan, seperti yang saya bilang, wacana dari pemerintah atau otoritas ya dihapus saja. Kalau nggak ada tujuan, misalnya kan ada pertanyaan pemantik di awal-awal dulu kita. Ini harus ada argumentasi logis nih dari guru-guru PJOK ini untuk mempertahankan eksistensi atau keberadaan PJOK di kurikulum nasional. Silakan Kak Gottlieb. Terima kasih Kak Jo. Mungkin kalau saya biasanya kalau ada dengan teman-teman mapel lain, kalau di sepak bola mungkin saya bisa bilang saya striker Kak Jo. Dalam artian kalau mereka mencoba untuk mengusik kita, mungkin saya akan menyerang lebih dulu. Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan Kak Wendy juga, kadang-kadang mapel kita ini di nomor 2 kan di banyak sekolah. Yang pertama, yang kedua, kadang-kadang juga guru beranggapan bahwa kita ini guru PJOK ini guru yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang jam kita juga dipakai untuk kepentingan jam pelajaran yang lain. Seperti kami tidak ada di sekolah seperti itu. Nah, saya ingin mengutip apa yang menjadi salah satu dasar pemahaman dari KHD bahwa harapannya anak-anak di masa depan akan hidup bahagia. Mereka akan hidup sebagai manusia tetapi juga sebagai masyarakat secara utuh seperti itu. Dalam pemahaman secara holistik, maka sesungguhnya PJOK hadir sebagai penguat sendi-sendi kehidupan menurut pemahaman KHD. Sehingga kasarnya saya sering bilang kita bicara soal karakter, kita bicara soal nilai-nilai positif, sebenarnya itu sudah teraktualisasi di dalam mapel PJOK bahkan sebelum orang bermimpi terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, seperti itu. Sehingga kalau hari ini kita bicara PJOK tidak penting, kita akan berdebat habis-habisan. Lajo, itu menurut saya karena sesungguhnya kehadiran PJOK ini memberikan dampak terhadap penguatan sendi-sendi kehidupan bangsa, dan oleh karena itu menjadi penting PJOK harus ada di sekolah. Terima kasih Kak Jo. Oke, thank you Kak Gottlieb. Seperti yang disampaikan Kak Gottlieb dan Kak Wendy, bukan di daerah kakak-kakak saja, di tempat saya juga mungkin pernah saya sampaikan, saya pernah melakukan riset terkait permasalahan dan pentingnya PJOK di sekolah. Jadi secara umum hasil riset khusus di Pulau Lombok kakak-kakak masih dianggap mata pelajaran tambahan atau kedua seperti istilah Kak Wendy. Saya pernah itu dan anggap tidak ada manfaat dalam artian bahwa ini bisa misalkan ada jam bersih-bersih pakai saja jam PJOK, ada jam rapat gunakan saja jam PJOK. Seperti kita tidak ada esensi dari pengajaran atau mata pelajaran PJOK yang kita ajarkan. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar juga kenapa program ini muncul, kakak-kakak, dari fenomena yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia yang menganggap
bahwa mata pelajaran PJOK ini adalah mata pelajaran pilihan kedua atau tidak terlalu penting dalam sistem kurikulum nasional, sehingga melalui PKG PJOK program ini kita akan coba meluruskan kesalahpemahaman konsep itu dari masyarakat. Saya tidak akan menyalahkan orang-orang yang menganggap ini PJOK ini tidak penting ya, atau kepala sekolah kah, atau rekan guru lainnya yang menganggap PJOK ini tidak penting. Saya tidak akan menyalahkan mereka, karena mereka tidak tahu apa esensi dari ngajar PJOK. Yang harus kita refleksikan adalah kita nih, kita sendiri yang memiliki pengetahuan, yang memiliki keterampilan untuk menjelaskan, untuk membuktikan terkait pentingnya PJOK berada di dalam sistem pendidikan nasional, kakak-kakak. Semoga nanti kakak-kakak juga bisa menguatkan ini ya, kakak-kakak di daerah kakak-kakak masing-masing ketika nanti menjadi fasilitator diseminasi di Maluku. Nah, kita next dulu kakak-kakak, karena masih agak banyak nih slide-nya. Nah, ini sedikit simpulan. Menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka yang terbaru tadi, PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Akhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, dari simpulan ini kakak-kakak, mereka anak-anak didik kita atau siswa kita akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan ini melalui PJOK. Dia tidak akan mendapatkan ini di mata pelajaran lain. Itu yang membedakan kita ya, dengan bukan saya merendahkan atau menjelekan mata pelajaran lain, tapi yang concern membahas terkait aktivitas fisik dan gerak hanya PJOK. Tidak ada mata pelajaran lain yang mengajar langsung tiba-tiba langsung mengajar olahraga gitu. Misalkan guru agama nih, dia yang mengajarkan konten PJOK yang nggak mungkin di sana kan, karena konteksnya berbeda yang di materi yang akan diajarkan. Nah, ini makanya melalui program ini kita harus kembali ke akar kita. Kalau secara fundamentalnya kita akan kembali ke akar, kembali ke konsep sesungguhnya bahwa PJOK itu merupakan sebuah pembelajaran bagi peserta didik melalui berbagai gerak, sehingga anak-anak sadar dan bisa memilih bagaimana mereka harus hidup aktif dan sehat. Jadi kita yang membiasakan, mengkarakterisasi ya, membiasakan anak agar tahu manfaat dari bergerak itu, agar mereka suka bergerak, agar dari kecil mereka sudah senang melakukan gerakan. Dari PJOK kita meminimalisir dampak positif atau pengalaman negatif anak terhadap gerakan. Seperti yang saya contoh bilang, tidak semua anak suka main bola, tapi kita paksakan materi sepak bola. Jadi anak yang sudah tidak suka di awal dipaksa bermain ikut materi sepak bola, maka sampai mereka lulus SMA pun mereka sudah tertanam di sini bahwa pengalaman olahraga itu ya sederhananya tidak menyenangkan. Bagaimana mereka mau aktif sepanjang hayat kalau dari kita saja di SD, SMP, SMA sudah membuat pengalaman yang buruk terkait aktivitas gerak itu sendiri. Nah, itu sederhananya kakak-kakak. Pertanyaan selanjutnya, terlepas dari kurikulum apapun, baik itu KTSP, K13, KBK, dan kurikulum Merdeka, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Pernah nggak nih? Di kolom chat saja, Kak. Nah, ini ada Kak Rosiana tadi ya, untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, oke, karakter nih maksudnya, serta peradaban bangsa yang bermartabat. Oh, ini secara
universalnya Kak Rosiana menulis chat. Silakan Kak untuk pertanyaan ini boleh ditulis di kolom chat juga. Kak Martin membentuk pola pikir dan keterampilan anak didik tentang pentingnya belajar PJOK. Oke, thank you Kak Martin. Ya, tujuan ini yang mendasari proses pembelajaran yang kami lakukan, Kak Gottlieb, Kak Agon. Mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani bukan berarti hanya mengembangkan fisik, tapi mengembangkan mental, sosial, oke, intelektual dan kesehatan secara menyeluruh. Dan saya dengan pembuatan perangkat set. Oke, secara umum tujuan pembelajaran menjadi acuan utama kita kakak-kakak ya. Karena akan sia-sia apapun, sebagus apapun model pendekatan ataupun strategi mengajar kakak-kakak ketika tidak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kakak-kakak rumuskan, maka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum. Jadi tujuan pembelajaran ini sebagai payung besar kita di awal dulu sampai ke terakhir nanti bagaimana kita merumuskan aktivitas pembelajaran. Nah, kira-kira kakak-kakak dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan pembelajaran PJOK ini bisa tercapai enggak? Menurut kakak-kakak, anggap saja CP yang tadi, elemen yang tadi terampil bergerak, belajar melalui gerak, memilih bergaya hidup aktif dan memilih hidup yang menyehatkan, kira-kira bisa tercapai enggak? Ada yang mau berpendapat langsung atau di kolom chat? Silakan Kak Gottlieb. Terima kasih Kak Jo. Menurut saya tentu saja bisa Kak, sepanjang guru PJOK terus berupaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena tentu saja CP, TP ini menjadi rujukan kita, tetapi yang paling penting adalah aktivitas yang dilakukan oleh guru PJOK bersama-sama dengan muridnya di kelas. Menurut saya seperti itu Kak Jo. Terima kasih. Oke Kak Gottlieb, pertanyaan lanjutannya Kak Gottlieb, sudah dirasakan nggak keterhubungan antara materi dari modul 1.1 sampai 1.5 ini? Sudah Kak, sudah. Sudah ada gambaran lah sedikitnya, walaupun belum ketemu benang merahnya, tapi sudah ada ya relevansinya. Iya. Kenapa kita membangun fondasi di awal dulu terkait paradigma, terus berbasis aset, pengembangan sumber daya berbasis aset, student center learning, dan pusat-pusat tadi, isu-isu yang sering muncul, isu-isu sosial, sampai ke pengembangan kurikulum ini. Nah, terakhir nanti di 1.6, di modul 1.1 ya, bagaimana kita mengembangkan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK atau sederhananya RPP atau modul ajar yang kakak-kakak sudah buat. Nah, semoga kakak-kakak yang lain sudah
merasakan dulu ya, sebelum nanti kita pelan-pelan mencari apa sih relevansi atau keterhubungan dari setiap modul ini. Karena pengembang modul ini sudah mencoba baik dari hasil riset, diskusi dan lain sebagainya untuk menghubungkan konsep dari PJOK itu sendiri. Nah, kakak-kakak, dengan memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP yang tadi kita bahas, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi, kakak-kakak nanti yang akan mencoba menurunkan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan atau aset atau kultur gerak yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing. Sehingga CP yang buat ini dalam bentuk gambaran umum dalam artian bahwa tidak mematok ini yang harus kakak ajarkan, materi bola besar, materi bola kecil, tidak, tapi lebih cenderung ke pemecahan masalah gerak, strategi gerak, menghaluskan gerak, mempraktikkan gerak. Nah, kalimat-kalimat itu kan interpretasinya banyak, kakak-kakak, tafsirnya banyak. Jadi, kalaupun tidak ada raket bulu tangkis atau tidak ada budaya bulu tangkis misalnya di daerah Kak Gottlieb misalnya, tapi mereka lebih suka main tradisional apa misalnya di sana yang menggunakan lengan atau yang menggunakan tongkat. Bisa itu yang menjadi materi Kak Gottlieb dengan tujuan mencapai strategi gerak atau penerapan gerak yang ada di capaian pembelajaran. Nah, itu sedikit gambarannya, Kak ya. Next, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ada yang pernah punya pengalaman ini enggak? Ini kita tidak saling menghakimi atau menjustifikasi ya. Ada yang mau berbagi pengalaman enggak? Langsung nih. Karena tidak tahu mengajar apa, melihat ada sepak bola atau bola voli atau apapun itu, bolanya atau matras, langsung materi itu yang diajarkan. Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini enggak? Siapa nih yang mau berbagi cerita? Kak Gottlieb lagi. Ya, Kak, Kak saya Martin yakin ketawa nih Kak Martin nih. saya yakin nih kakak-kakak yang lain juga punya pengalaman sebenarnya, cuman mungkin mereka tidak mau menceritakan saja. Kalau pengalaman saya Kak Jo, karena kebetulan yang ada itu cuman lapangan rumput saja, lalu kemudian yang ada itu hanya apa namanya yang bisa dijangkau hanya bola plastik yang 8 ribuan itu. Akhirnya yang kita bisa lakukan hanya bermain sepak bola pakai gawang mini. Seperti itu pengalaman. Yang kedua, karena yang bisa dijangkau hanya bola kasti, bola tenis maksud saya. Lalu akhirnya yang bisa kita lakukan hanya bermain softball saja seperti itu. Awal-awalnya, tapi puji Tuhan semenjak kita punya dukungan BOS Kinerja di 2021, akhirnya kita sudah membenahi begitu banyak peralatan olahraga yang ada di sekolah. Padahal sejak awal itu kita punya fasilitas yang lumayan lah menurut saya, tapi peralatan sama sekali tidak ada. Terima kasih. Oke Kak Gottlieb, orang pertama nih yang bercerita pengalaman. Nah, sebelum ke Kak Rosi, di sini maksud saya sedikit adalah, pernah nggak kakak-kakak berpikir tiba-tiba langsung memberikan materi apa saja tanpa tahu apa tujuan dari melakukan materi tersebut? Dia tidak, kakak-kakak tidak merumuskan tujuan pembelajarannya, terserah, yang penting anak-anak bermain bola dulu, terus yang penting anak-anak beraktivitas dulu. Pernah nggak? Silakan Kak Rosi, ini ada pengalaman menarik. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya.
terkait pertanyaan kakak berbagai cerita. Sebenarnya saya sama saja dengan Kak Gottlieb, Kak. Ketika kita tidak memiliki sarana prasarana bola basket misalnya atau bola voli, saya biasanya memodifikasi alat, Kak. Tapi selama saya mengajar ini tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran. Jadi ada punya persiapan-persiapan dulu, baru saya mengajar karena saya juga takut materi saya tertinggal kalau saya sembarangan mengajar begitu. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Ah, kenapa saya bertanya seperti ini? Saya mengingat sekitar 2024 sekarang ya. Saya lulus S1 2011, langsung menjadi guru honor dulu ya di salah satu SMP. Dengan pengetahuan saya yang terbatas waktu itu, saya tidak tahu, saya tidak pernah merumuskan RPP, membuat RPP kalau zaman dulu ya. Sekarang bisa RPP, bisa modul ajar. Jadi, saya memikirkan aktivitasnya dulu, tanpa mengetahui mau ngapain anak ini, tujuannya kemana gitu. Jadi saya sebenarnya bertanya ini merefleksi secara personal, sekitar 13 tahun yang lalu ya, 13-14 tahun yang lalu. Jadi yang penting anak-anak melakukan aktivitas sudah terselesaikan atau tergugurkan tugas saya dulu sebagai guru PJOK. Karena kebodohan saya ya dalam artian bahwa keterbatasan pengetahuan saya tentang mengajar PJOK waktu itu. Nah, fenomena ini masih terjadi di daerah saya kakak-kakak atau ada di beberapa daerah juga dari hasil riset yang saya baca bahwa guru tidak terpikirkan masalah perumusan CP, TP maupun prota, prosom kalau di K13 ya itu masalah administratif saja untuk menggugurkan kewajiban mereka di ranah administrasi. Jadi berbagai apapun aktivitasnya sesuai pengalamannya guru. Misalkan dia dulu atlet sepak bola lebih banyak ngajar bola, dia dulu atlet voli lebih banyak bermain bola voli. Nggak ada tujuannya anak melakukan aktivitas gerak. Nah, apa hubungannya dengan ini? Materi kita kali ini, di beberapa negara proses backward design, nah ini yang saya bahas tadi backward design ini sudah digunakan di negara-negara maju, baik di contoh aja adaptasi dari KP ini di Australia, terus di Amerika, di Kanada dan beberapa negara lainnya dari dulu sudah menggunakan konsep backward design. Backward design ini sederhananya adalah desain mundur. Jadi dalam sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, harus jelas dulu tujuannya apa, tujuan pembelajarannya apa. Baru kita turunkan ke alur tujuan pembelajarannya seperti apa. Baru masuk ke asesmennya atau penilaian apa yang akan digunakan, entah itu formatif atau sumatif. Baru masuk ke perangkat atau media apa yang digunakan. Baru kita terakhir menyusun aktivitas pembelajarannya yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Ini yang disebut backward design atau desain mundur. Jadi harapannya dari pengembangan kurikulum ini kakak-kakak terbiasa menetapkan tujuannya dulu di RTP atau modul ajar kakak-kakak nanti. Baru aktivitasnya di bagian terakhir kak nanti. Sudah jelas apa tujuannya, jadi kita enak mau nyusun aktivitas apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini baru saya kasih contoh ya. Seperti yang disampaikan Kak Gottlieb tadi di struktur kurikulum, kita akan bersama-sama berdiskusi dan menganalisis CP yang ada di sini. Saya share screen dulu. Nanti Kak Gottlieb mungkin bisa membagi di grup Kak ya, terkait file kurikulum ini, kurikulum CP-nya. Baik Kak Jo, kebetulan ada saya punya satu teman yang sudah membantu untuk split per mapel, jadi kita langsung ke PJOK-nya. Oke, ini dia Kak, ini yang keputusannya, ini ada ribuan halaman, 2000 halaman, karena semua mapel di semua mata pelajaran ya di kurikulum nasional kita. Coba kita langsung searching pendidikan jasmani, kita mulai dari SD dulu. Pendidikan jasmani.
Nah ini capaian pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Saya ada highlight kayaknya di sini. Ini elemennya kakak-kakak. Nah, saya akan kasih contoh di fase B. Biasanya di fase B kelas 3 dan kelas 4. Saya akan ambil elemen belajar melalui gerak. Saya ambil elemen belajar melalui gerak. Saya besarkan dulu. Ini sudah saya kuningkan kakak-kakak, saya highlight di sini. Nah, elemennya belajar melalui gerak, capaian pembelajarannya kita ambil langsung dari di sini, capaian pembelajarannya, dan langsung menjadi tujuan, kita turunkan menjadi tujuan. Anggap saja ini tujuan pembelajaran kita kakak-kakak. Peserta didik menerapkan strategi gerak sederhana dan memecahkan masalah gerak. Kita bayangkan ini untuk kelas 4. Kira-kira apa bentuk materi ini? Di bayangan kakak-kakak, kira-kira apa materi pembelajarannya? Dari tujuan pembelajaran ini. Siapa yang ngajar di SD nih? Udah, nanti kita masuk ke SMP baru ke SMA. Siapa yang di SD dulu nih? Ada bayangan materi nggak? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kuning ini. Silakan Kak Rosi. Ya Kak, terima kasih. Kebetulan saya ini mengajar di kelas 4 terkait ini sudah ada dengan kurikulum Merdeka fase B. Ini juga merupakan hal baru, tapi saya mencoba untuk mengajar di kelas 4. Ini kalau saya menempatkan gerakan-gerakan yang menjurus kepada gerak senam irama. Di sana ada gerakan-gerakan mengayunkan lengan, menekuk kaki. Itu yang pernah saya terapkan Kak di kelas. Saya bagikan kelompok diskusi, lalu saya menunjuk anak-anak dalam kelompok tersebut memilih gerak-gerak mana saja yang mereka akan lakukan. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Rosi. Nah, ini sedikit kakak-kakak kenapa saya bilang ini fleksibel. Satu TP ini yang saya kuningkan ini pasti di kakak-kakak memiliki berbagai kreativitas materi pelajaran. Misalkan ada yang mikir ini bisa diterapkan di sepak bola, Kak Rosi di senam, Kak Martin misalnya nanti di bela diri misalnya, atau saya di aktivitas permainan. Saya coba modifikasi permainannya yang membutuhkan strategi. Misalkan saya buat lapangan sederhana 2x2 meter misalnya. Di tengah-tengah saya taruh bola yang akan diperebutkan oleh anak. Kayak main gobak sodor atau selodoran ya. Jadi tim penjaga ada 4 di setiap sisi kotaknya. Tim penyerangnya juga ada 4. Tim penyerang ini pasti akan memikirkan strategi sederhana agar dia bisa mengambil bola yang ada di dalam lapangan. Jadi secara tidak langsung anak-anak sudah belajar strategi gerak sederhana di sana. Ketika mereka melakukan serangan pertama, mereka tidak berhasil. Maka mereka juga akan berdiskusi lagi bagaimana memecahkan masalah mereka agar bagaimana merumuskan ulang strategi agar masalah ini terpecahkan. Masalahnya adalah perebutan bola yang ada di tengah lapangan. Jadi dari TP ini saja banyak sekali materi yang terpikirkan oleh kita semua sebagai seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Jadi tidak dipatok dulu harus permainan bola besar, permainan bola kecil, aktivitas akuatik dan lain sebagainya.
kita menyesuaikan dengan kultur gerak atau aset yang ada di daerah kita masing-masing. Yang penting muara akhirnya adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, ini contoh sederhananya kakak-kakak ya. Mau dilanjut ke SMP atau next? Atau sudah ada bayangan terkait TP-nya ini? Terkait capaian pembelajaran ini maksud saya. Oke ya, tidak perlu sampai ke SMP dan SMA. Nanti kakak-kakak pelajari, baca-baca lagi sendiri dan dipelajari. Ini menarik CP terbaru ini. Menstimulasi kreativitas kita menjadi seorang guru untuk memanfaatkan kearifan lokal, aset yang ada di daerah kita masing-masing. Oke, saya next ke slide kalau gitu kakak-kakak. Nah, ini backward design mundur sudah saya jelaskan tadi. Yang wajib ada di sana capaian. Yang pertama harus kita pikirkan capaian dan tujuan kita, baru menentukan penilaiannya sampai ke aktivitas dan strategi pembelajaran. Nah, pesan kuncinya di sini kakak-kakak, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, penilaiannya. Nah, ini konsep dari backward design. Jadi, poin utamanya adalah kakak-kakak harus merumuskan tujuan pembelajaran dulu. Dari mana kita dapat tujuan? Dari CP yang terbaru ini. Aktivitas 2. Oke, kita sudah masuk ke aktivitas 2, penyusunan program EBOK. Kurikulum berbasis standar. Ini definisinya kita tanyakan, benar nggak definisi dari kurikulum nih Kak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau tidak? Salah. Salah, oke. Salah, Kak. Yang kedua, buku teks kurikulum adalah buku teks peserta didik yang dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah, Kak Jo. Benar nggak? Salah, Kak Jo, salah. Oke, Salah. iya. Oke, salah juga. Nah, yang benar adalah kakak-kakak di sini. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi ini standar kita. Struktur kurikulum yang sudah keluar ini adalah standar atau muara akhir kita, kakak-kakak. Kalau di Amerika, kalau di kita namanya capaian pembelajaran, kalau di Amerika mereka menggunakan standar 1 sampai dengan standar 5, sama seperti TP ini. Jadi target akhir pendidikan kurikulum pendidikan jasmani di Amerika adalah mencapai kelima standar tersebut. Kalau kita mencapai keempat elemen dari capaian pembelajaran ini. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan di kurikulum Merdeka, yang pertama struktur kurikulum, yang tadi itu struktur kurikulumnya, capaian pembelajaran tadi yang sudah dikeluarkan juga, terus masuk ke panduan pembelajaran dan asesmen. Ada yang sudah punya nggak? Sudah download di PMM nggak di sini? Panduan pembelajaran dan asesmen. Bagaimana prosedur penurunan PP, ATP, penilaian sampai ke aktivitas. Baru penggunaan perangkat ajar, terus kurikulum satuan pendidikan. Ini ada panduan semua. Ini semuanya kakak-kakak ada di PMM. Bisa di-download panduannya di PMM. Baik itu nomor 3, nomor 4, maupun nomor 5. Kalau CP dan struktur kurikulum sudah ada yang tadi. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ini bisa di-download panduannya di PMM. Atau ada yang sudah download nih? Nanti kalau belum saya coba cari file saya kakak-kakak ya. Sepertinya saya sudah download semua struktur kurikulum Merdeka sampai ke bagaimana merumuskan kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan
kultur gerak atau kondisi dan kebutuhan dari daerah kita masing-masing. Nah, ini dia mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan. Ini hampir bukan hampir sama ya. Ini prinsipnya sih sama dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dulu kakak-kakak. Dan ini bisa digunakan di kurikulum Merdeka juga. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Karena tidak akan mungkin sama di berbagai daerah terkait konteks dan kebutuhan anak. Ini bisa menjadi kabar gembira. Nah, ditekankan di sini kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini yang saya bahas sebelum-sebelumnya barusan ya. Jadi, untuk mencapai tujuan pembelajaran atau CP yang baru ini, kakak-kakak bisa merumuskan program PJOK sesuai dengan kondisi atau kultur gerak yang ada di daerah kakak-kakak masing-masing. Jadi tidak perlu harus misalkan memang tidak ada dana sama sekali, tidak perlu harus meminta dibelikan bola basket 10 misalnya bola voli 10, harus ada lapangan bulu tangkis misalnya. Jadi sesuaikan. Kalau memang belum ada dananya kakak-kakak di sekolah, tapi kalau memang dananya melimpah atau ada, ya nggak masalah kalau fasilitasnya lengkap ya di sekolah kita masing-masing. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, ini kita berbagi cerita saja kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ini sederhananya gimana kakak-kakak buat NTP dan modul ajar. Nih. Apapun kurikulumnya ya. Silakan siapa yang mau berbagi cerita. Atau seperti hasil riset yang saya baca, hanya menggugurkan tugas administrasi guru di daerah saya, membuat RPP, prota, posom, silabus katanya di sana. Silakan Kak, siapa yang punya cerita nih? Silakan Kak Wendy. Baik, terima kasih Kak Jo. Dari saya, kalau dalam merancang program PJOK, saya selalu mengacu pada KIKD yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, dari KIKD itu baru saya mulai menetapkan tujuan pembelajaran dan memilih materi pembelajaran sesuai dengan sarana prasarana dan sarana prasarana yang ada di sekolah saya. Nah, dari situ baru selanjutnya saya akan membuat RPP dan dengan menggunakan berbagai Kurang sinyal ya Kak Wendy, atau masih di unmute? Maaf Kak Jo, dengar suara saya Kak? Oke, aman Kak, silakan. Ya Kak, saya ulangi. Kalau saya selama ini dalam merancang program PJOK itu mengacu pada KIKD yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, dari KIKD itu kemudian saya menetapkan tujuan pembelajaran dan memilih nih kira-kira materi apa yang dapat saya ajarkan dengan menyesuaikan sarana prasarana yang ada di sekolah saya. Nah, dari situ baru saya membuat
RPP atau modul ajar dengan berbagai metode-metode yang bervariasi, di mana variasi-variasi yang saya ciptakan ini bisa membuat peserta didik itu turut aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu dari saya, Kak Jo. Oke, Kak Twendi. Ini kayak masih pakai K13, Kak Twendi ya, di sekolahnya. Iya, Kak Jo. Oke, ya kalau di K13 memang kita mengacu ke selain tujuan di sana ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nanti diturunkan lagi ke IPK-nya ya, ini bagaimana anak-anak dapat indikator pencapaian kompetensinya sebelum kita memilih materi apa untuk mencapai kompetensi inti atau dasar yang diharapkan. Nah, terima kasih Kak Twendi. Next, di sini yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, apa kira-kira nih Kak? Silakan Kak, eh, Kak Wendy atau Kak Martin duluan nih? Kak Martin saja, Kak. Tuh, Kak. Oh ya, silakan Kak Martin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJK. Jadi seperti apa yang sudah disinggung di awal tadi bahwa pembelajaran PJK ini adalah pembelajaran yang holistik, bukan cuma pengetahuan, tetapi keterampilan dan sikap dari peserta didik itu yang dibentuk untuk membentuk siswa yang kelak menjalani kehidupannya dengan sehat dan bahagia. Karena itu nilai-nilai yang dipelajari dalam pembelajaran PJK itu seperti disiplin, kerja keras, dan lain-lain itu sangat penting untuk menjadi muatan bagi proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Martin. Ini PJOK adalah pembelajaran yang holistik kalau saya tidak salah dengar tadi Kak Martin ya. Dan di sana banyak nilai yang bisa kita ajarkan atau kita tanamkan ke anak. Baik itu disiplin, fair play, kalau di CP-nya fair play, kerjasama, bagaimana anak berkomunikasi, bagaimana anak berpikir nanti di sana pada situasi-situasi gerak yang membutuhkan pemikiran strategi misalnya, atau bagaimana anak memecahkan masalah gerak yang mereka lakukan. Oke, thank you Kak Martin. Nah, pertanyaan ketiga ini bisa Kak Martin atau Kak Wendy, karena kakak-kakak yang dua ini yang menjawab pertanyaan pertama kedua. Nah, bagaimana Kakak Martin atau Kakak Wendy akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Yang 4 elemen itulah Kak, gimana menghubungkannya? Oh, Kak Wendy, silakan Kak. Terima kasih Kak Jo. Kalau saya mungkin akan mengintegrasikan semuanya ini dengan cara membuat perangkat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, itu yang pertama. Kemudian menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa masa kini, sehingga kata yang tertinggal lebih jauh daripada siswa. Yang ketiga, yang pastinya saya akan tetap melakukan refleksi sebagai bahan evaluasi, di mana untuk bahan evaluasi ini sebagai monitor terhadap kemajuan siswa dan juga memonitor diri saya sendiri sebagai guru dalam pembelajaran. Oke Kak Wendy tadi ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
dengan perkembangan teknologi juga Kak ya, karena tidak bisa dipungkiri teknologi semakin berkembang, kita yang harus beradaptasi dengan teknologi tersebut. Terima kasih Kak Wendy atas jawabannya. Semoga ya dengan kurikulum PJOK yang baru ini, yang baru keluar tadi, kita bisa lebih kreatif sebagai seorang guru, kita bisa lebih berpihak ke murid dalam merumuskan program pembelajaran PJOK kita. Nah, seperti di penjelasan simpulan dari ini, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kita, apa yang akan kita ajarkan, bagaimana kita mengajar, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik, seperti yang disebutkan Kak Wendy tadi, konteks masyarakat. Ini bisa jadi konteks sosialnya, kulturalnya, bisa perkembangan teknologinya, ini sudah masuk di penjelasan Kak Wendy juga tadi. Bagaimana waktu kita, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, serta teknologi. Nah, teknologi juga masuk di sini. Terima kasih Kak Wendy sudah menjelaskan, menjawab pertanyaan ketiga, dan ini simpulan dari ketiga pertanyaan tadi. Kak Martin juga terima kasih sudah membantu menjawab dari 3 pertanyaan tersebut. Nah, kakak-kakak, kita sudah masuk ke aktivitas 3, ini aktivitas terakhir, kita hanya mencoba merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karakteristik utama kurikulum Merdeka, dan artikulasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ini kakak-kakak tahu semua ya, Ki Hajar Dewantara ya. Kalau nggak tahu ini nggak diakui jadi guru di Indonesia nanti kita ini. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita. Saya pernah membaca di UNY di Jogja dulu waktu masih S3, saya menemukan buku beliau yang tahun 40-an, buku asli beliau, dan itu sangat khusus sekali, masih menggunakan ejaan yang sangat lama lah ya, zaman penjajahan dulu. Nah, buku itu ternyata sudah dipublikasi ulang dalam bentuk yang lebih baru. Dan pemikiran-pemikiran asli Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan nasional ini masih relevan sampai sekarang. Dan ini yang digunakan sebagai landasan filosofis dari kurikulum Merdeka saat ini. Nah, jadi kita sangat bersyukur dengan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini yang sudah mengeluarkan ide-ide atau gagasan pemikirannya tentang pendidikan nasional. Kalau pas saya cerita sedikit ya, jadi saya dulu pas di Jogja banyak sekali referensi terkait ahli-ahli pendidikannya. Seperti mungkin ada di kampus Mercu Buana, ahli pendidikan nasional Driyarkara. Ada yang pernah baca buku Driyarkara nggak? Beliau adalah salah satu perumus pendidikan, sejawat dari Ki Hajar Dewantara. Beliau ini kalau Ki Hajar ini Muslim, kalau Driyarkara kalau nggak salah Kristen Protestan atau Katolik ya, saya tidak terlalu membaca rekam jejak beliau, namun pemikiran progresif terkait pendidikan beliau hampir sama dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi digunakan di salah satu kampus swasta terbesar di Yogyakarta, arah pemikiran dari Driyarkara tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut kakak-kakak nih, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum? Yang 2 aktivitas tadi. Apa saja Kak kira-kira kata kuncinya? Yang pertama dulu. Kak Wendy, silakan Kak. Mungkin ada yang sering muncul ada capaian pembelajaran, Kak, sama asesmen. Oke, capaian pembelajaran, asesmen. Silakan. Apalagi yang lain Kak? Atau kakak-kakak yang lain? Kak Lekman Mori. Ada lagi yang lain? Tadi Kak Wendy sudah
CP, capaian pembelajaran dan asesmen. Backward design ya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai di awal, yang harus kita rumuskan terlebih dahulu sebelum membuat rumusan pembelajaran. Oke, next. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka yang tadi sudah kita bahas. Fokus pada materi esensial. Kenapa saya disebut di sini materi esensial? Karena sesuai dengan apa yang ingin kita capai di tujuan itu. Jadi tidak hanya sekedar materi yang sudah ditetapkan. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi di sini siapa yang nulis, ada yang di kolom chat pokoknya. Ada kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, ini yang sering saya bahas juga tadi sebelumnya, fleksibilitas pembelajaran. Jadi CP ini lebih fleksibel kita dibuatkan. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Karena perumus CP yakin tidak pernah akan sama lingkungan sosial dan budaya di setiap daerah di Indonesia. Apalagi kita yang dari timur, saya juga termasuk dari timur ya, di NTB, dengan daerah di tengah, di barat misalnya Jawa, Jakarta, dan lain sebagainya. Sehingga pengembang CP mencoba merumuskan sefleksibel mungkin agar kita nanti di daerah-daerah dapat menyesuaikan sesuai konteks lingkungan sosial dan budaya kita masing-masing. Nah, baru kita di sini, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ini kutipan Kak ya dari Ki Hajar Dewantara dari bukunya yang tahun 1936, cuman sudah direpublikasi tahun 2022. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, sikapnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kira-kira jika diartikulasikan dalam konteks saat ini, bahasa kalimat yang relevan apa nih Kak? Yang di atas ini dulu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yang ditebalkan ini. Kira-kira apa Kak? Silakan. Oh, tadi kayaknya Kak Anu nih, siapa yang mau duluan? Kak Gottlieb yang sudah sebut Ki Hajar tadi. Kalau kita artikulasikan Kak Gottlieb dengan bahasa kita saat ini. Ya, baik Kak Jo, mungkin kalau bisa saya simbolkan, kita tidak bisa memaksakan ya burung untuk menyelam atau ikan untuk terbang untuk memanjat pohon misalnya. Artinya anak-anak kita adalah individu yang unik dengan segala kelebihan dan keterbatasan ia. Tugas guru hanya untuk memfasilitasi dengan mempertimbangkan aset, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan pembelajaran diferensiasi, merancang proses pembelajaran, nah, sehingga kita bisa secara perlahan memfasilitasi pertumbuhan kodrat itu, anak itu. Mungkin kadang-kadang Kak Jo, jujur saja, konsep ini sangat bagi saya pribadi menyayangkan Kak Jo, karena sejak dulu Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia, tidak pernah diganti. Tapi sayangnya falsafah beliau terkait dengan konsep pendidikan yang baru saja kita dengar ini baru digaungkan pasca pandemi COVID-19 itu. Padahal beliau, paham-paham beliau ini kan sudah sejak lama ada di Indonesia.
Dan bagi saya sendiri, saya sering bilang saya sangat menyayangkan. Bahkan kita adalah bagian dari orang-orang yang dibesarkan dalam sistem pendidikan kolonialisme saat itu. Padahal paham ini sudah ada sejak kita sekolah dulu. Mungkin itu, Kak Jo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gottlieb. Tepat sekali yang sudah dijelaskan Kak Gottlieb. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan. Kak Gottlieb sudah memberikan interpretasi dari falsafah Ki Hajar Dewantara ini dengan bahasa kita sekarang ya, bagaimana anak memiliki minat, karakteristik tersendiri, mereka memiliki ketertarikan masing-masing. Jadi semua anak tidak mungkin sama secara karakteristik. Nah, tugas kita memfasilitasi, bahkan kalau dulu menuntun kata Ki Hajar ya, kalau sekarang memfasilitasi dan mengarahkan bagaimana anak tumbuh dan berkembang agar anak itu selamat dan bahagia, bahasa dari falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti kata Kak Gottlieb, ini sudah beliau menulis ini kalau di buku aslinya tahun 36 Kak Gottlieb. Jadi udah berapa lebih dari setengah abad ini ya. Lebih malah ya, hampir 75 tahun yang lalu ini. Tapi sebenarnya ini sudah dimasukkan, ini dibahas di ranah hanya dibahas di ranah universitas kakak-kakak, ketika baik kita S1, S2 maupun S3 ini selalu muncul teori-teori pendidikan baik dari Ki Hajar Dewantara, baik dari Driarkara misalkan di Indonesia ya, atau Tan Malaka malah yang dianggap salah satu pemikir pendidikan juga gitu. Namun ketika implementasi di lapangan, kenapa baru sekarang digaungkan? Padahal ini sangat-sangat relevan menurut saya secara personal ya, dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana pendidikan itu masih terfokus ke gurunya, dia yang memiliki kuasa pengetahuan ya, atau yang memiliki sebagai pusat pengetahuannya adalah guru. Anak hanya menerima apa yang diketahui oleh guru. Sedangkan tahun 3 lalu, 4 tahun yang lalu, Ki Hajar Dewantara sudah meyakini bahwa setiap individu memiliki karakteristik masing-masing, memiliki pengetahuan masing-masing, memiliki histori masing-masing. Jadi kita tidak bisa samakan setiap anak itu sama. Kita tidak bisa menganggap semua orang itu kosong, kayak gelas kosong yang harus diisi air katanya ya. Jadi bagaimana kita menggunakan sekarang di modul ini sesuai konsep Ki Hajar juga, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat kepada peserta didik. Jadi ada timbal balik di sana, bukan hanya pengetahuan itu dari guru. Kita juga bisa mendapatkan pengetahuan dari murid-murid kita. Sama kayak saya sekarang, banyak sekali mendapat pengetahuan dari berbagai peserta, termasuk kakak-kakak di Maluku, terkait praktik pembelajaran PJOK di daerah Maluku misalnya. Nah, silakan mungkin ada yang terakhir mau mencoba mengartikulasikan ini terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Oke, jika tidak ada kakak-kakak, sebentar dulu. Jika tidak ada, ini adalah slide terakhir kita di sesi 1.5. Sebelum selesai, saya ingin coba merefleksikan sedikit ini, karena agar kita terbiasa melakukan refleksi. Saya akan coba menggunakan model refleksi segitiga. Ada nggak filenya ya? Saya cari dulu. Oh ya, ada. Nah, saya mau minta bantuan satu orang kakak-kakak ini untuk melakukan refleksi menggunakan model refleksi segitiga ini. Di sini, setelah pembelajaran ini, akhirnya saya memahami. Misalnya ini mulai dari sini. Terus setelah pembelajaran ini, akhirnya saya mampu. Setelah pembelajaran ini, perasaan saya
baru terakhir setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah, silakan siapa yang ingin melakukan refleksi terkait sesi 1.5 ini. Silakan siapa yang ingin terakhir nih ya, merefleksikan menggunakan model segitiga refleksi. Wah, ini Kak Gottlieb senyum-senyum sendiri ini yang open kamera ini. Kayaknya tergangguan sinyal semua. Silakan Kak Gottlieb mungkin sebagai penutup. Terima kasih Kak Jo untuk kesempatannya. Setelah sorry, kebetulan karena kecil sekali Kak Jo, saya hampir tidak bisa melihat. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu memahami dari kiri ya. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa kurikulum atau pengembangan kurikulum PJOK yang kita lakukan selama ini terkadang tidak cukup sesuai dengan yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, kesempatan ini lewat proses pembelajaran yang kita lakukan, saya sudah mulai memahami alur terutama terkait dengan struktur kurikulumnya, kemudian capaian pembelajaran yang baru untuk capaian pembelajaran 2024. Dan kebetulan sekali saya membaca di materi yang ada di LMS kemarin itu CP-nya sudah terintegrasi masuk sesuai dengan CP yang baru. Yang berikut, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu untuk memahami alur pengembangan kurikulum PJOK, bagaimana merumuskan TP dari CP, kemudian ada 3 model yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, yang paling penting adalah penekanannya adalah pada saat kita melakukan perumusan tujuan pembelajaran dan alurnya, penyusunan alur. Yang berikut, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini, tentu saja saya senang. Saya mungkin sedikit bersemangat Kak Jo dan teman-teman karena ini hal-hal baru yang perlu kita ketahui, kita pelajari, dan akan kita kembangkan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Yang berikut, yang paling terakhir, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah melakukan pengembangan kurikulum PJOK atau aktivitas pembelajaran PJOK yang tentu saja saat ini juga harus dengan memperhatikan asesmen diagnostik. Karena sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita juga harus melakukan asesmen untuk mengetahui dan memetakan minat, kebutuhan, dan kesiapan belajar anak, sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Saya pikir itu saja yang perlu saya refleksikan. Saya kembalikan ke Jo. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Gottlieb sudah merefleksikan sesi sinkronus 1.5 kita di sore hari ini. Nah, sebelum saya akhiri, kakak-kakak jangan lupa mengerjakan tugas refleksinya di LMS. Silahkan dicek di date-nya atau deadline-nya kapan ya kakak-kakak ya.
karena nanti setelah modul 1.6 kita akan masuk ke modul 2.1, baru nanti kita akan bertemu secara luring di Maluku. Sebentar lagi kan nih kita akan luring sekitar tanggal 22 kalau tidak salah. Sekarang sudah tanggal 3 Juli nih, sekitar 2 minggu lagi. Nah, terima kasih kakak-kakak semua. Tadi Kak Gottlieb sudah melakukan refleksi dan Kak Gottlieb kayaknya sudah menentukan tadi siapa yang membuka doa awal dan penutupnya tadi di kolom chat ya di awal-awal. Silakan Kak ditutup dulu dengan doa. Tadi yang saya tunjuk Kak Lekman Mori, Kak. Mungkin saat ini juga ada dengan aktivitas yang lain. Mungkin saya saja, Kak, yang mewakili. Baik, mari rekan-rekan, Oke, silakan, kita Kak. sudah boleh berada di penghujung aktivitas kita kali ini. Mari kita berdoa, doa yang akan saya bawakan dalam ajaran Kristen. Yang lain harap menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah diberi kesempatan, kesehatan, dan juga hikmat dan kebijaksanaan untuk berdiskusi dan membekali diri kami saling menguatkan dalam percakapan-percakapan yang produktif hari ini. Dan biarlah topik yang kami bahas ini akan menjadi bekal bagi kami juga untuk mempersiapkan diri kami sebelum kami melakukan diseminasi maupun kami berupaya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kami lakukan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga berkati setiap kami, terutama Kak Jo, jaga dan melindungi kami semua dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan, jaga kehidupan keluarga bahkan anak-anak kami. Tuhan berkati memelihara kehidupan kami dengan segala baik. Jauhkan kami dari segala celaka sampai maut sekalipun Tuhan, dan biarlah Engkau berkenan memberi kepada kami semua kesuksesan. Ini doa dan syukur kami Tuhan yang kami bawa ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami mohon biarlah segalanya jadi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami boleh bersyukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kak Gottlieb sudah memimpin doa. Sekedar info kakak-kakak, peserta kita berkurang 2 orang. Kak Samuel Daud Lethulur tidak bisa dihubungi, sudah dihubungi oleh BGP Maluku, oleh admin dan panitia BGP Maluku, cuman tidak ada kabar sama sekali sekarang. Yang kedua Kak Jusri Mas Hida kalau tidak salah, beliau sudah mengundurkan diri, info dari panitia BGP Maluku tadi. Jadi sisa kita ini kayak tinggal ber9 orang ya kakak-kakak ya. Jadi karena memang tidak pernah masuk dari awal Kak Jusri katanya karena ada kesibukan juga beliau mengundurkan diri. Jadi kita kehilangan dalam artian bahwa tidak bisa belajar atau berdiskusi bersama di sini Kak ya. Kita kehilangan 2 peserta di BGP Maluku kelas 1. Oke, itu saja infonya kakak-kakak. Semoga kakak-kakak ini masih kuat sampai akhir nanti. Setelah luring juga akan ada masih panjang lah perjalanan kita sampai September Kak, sampai 11 September ini untuk melakukan diskusi dan kakak-kakak berbagi tugas di LMS. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kakak semua. Selamat sore Kak, selamat sore Kakak. Selamat sore semua. Tetap semangat ya teman-teman. Harus tetap berjuang. Tidak boleh mundur. Mengantuk Belanda. Siapa suruh